Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya salah satu emiten yang IPS-nya naik tinggi juga ya, IPS-nya tinggi juga. Dan ini suka bagi dividen ya, bahkan rajin bagi dividen. Nah, ini kriteria kita yang sering kita cari ya. IPS-nya naik, rajin bagi dividen ya. Oke, kita akan bahas ya. Sebelum ke pembahasan, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, dengan emitennya namanya TB ya, atau Dana Berata Luhur ya. Ini kalau kita lihat core bisnisnya tuh aktivitas konsultasi manajemen ya lainnya. Nah, ini untuk pencarian modal proyek. Nah ini ya untuk core bisnisnya, nanti silahkan dibaca sendiri ya untuk backgroundnya. Nah ini untuk kita lihat untuk pemegang sahamnya. Nah kita cek dulu ya holding competitionnya. Ini kalau kita lihat per Juni ini ya, individu sekitar 17% ya. Berikutnya lagi perusahaan yang paling banyak. Cuma ini kalau kita lihat foreign ini ya, ini sekitar 9% ya untuk individu. Terus perusahaan ya sekitar 8,3% ya, lumayan juga friends ya, ada 17%. Kemungkinan ini ya friendsnya ya, dan ini ya karena belakangnya limited, dan ini juga ya. Oke, kita lihat ya untuk laporan keuangannya dulu. Nah ini udah pakai kuartal ke 1 karena kuartal 2 belum muncul. Nah belum muncul ya, ini terakhirnya kuartal 1 ya. Dan ini habis bagi dividen guys sebenarnya. Oke, kita lihat untuk asetnya. Nah, kalau kita lihat asetnya TB itu sekitar 1 triliun ya. Di sini tertera cuma 1 miliar, tapi di sini angka-angka disajikan dalam bentuk ribuan ya. Jadi nanti ketika teman buka laporan keuangan, di sini disajikan dalam bentuk ribuan, di sini tambah nolnya 3 lagi ya. Jadi ini 1 triliun ya, titik 022 miliar. Nah kalau kita bandingin dengan tahun lalu tuh sekitar ini ya, ini pakai kuartal 4 ini sekitar 989 ya, ya naik sekitar 11 miliar ya untuk kenaikan asetnya. Nah untuk liabilitasnya seperti apa? Nah kalau kita lihat liabilitasnya ini kecil ya kalau kita bandingin dengan aset ya, hampir ya cuma 15%-an lah ya, atau 17%-an lah kalau kita bandingin dengan asetnya ini. Jadi ini oke ya, perusahaan ini liabilitasnya kecil ya, nggak banyak hutang. Dan ini hampir malah turun ya kalau kita bandingkan, ini turun per kuartal kemarin, ini turun dari 175 miliar ya, 175 miliar turun ke 174 ya, turun 1 miliar. Tapi kan turun guys, dan ini cukup kecil ya kalau kita bandingin dengan asetnya ya. Untuk ekuitasnya ini tinggal masih 848 miliar ya kalau kita bandingin dengan kuartal kemarin. Di 4 ini naik ya sekitar 30 miliar ya untuk kenaikan ya, sekitar 35 miliar ya untuk kenaikannya. Nah ini yang kita lihat pendapatan. Nah kalau kita lihat pendapatan ini sekitar 100 miliar ya, sekitar 100 miliar. Kalau kita bandingin dengan tahun lalu tuh cuma 47 miliar ya, hampir dua kalinya tuh baru 94 ya. Jadi ya hampir ini ya 120% lah ya untuk kenaikan dari pendapatan. Nah untuk labanya ini laba kotornya sekitar 48 miliar ya. Kalau kita bandingin dengan tahun lalu tuh 11 miliar yang 4 kalinya. Jadi untuk laba bersihnya sekitar 34 miliar ya. Kalau kita bandingin dengan tahun lalu cuma 2 miliar. Jadi ini ya naiknya signifikan banget ya untuk labanya, hampir 110 ya. Ya kalau kita kalikan 1000% itu baru 27 ya, 110% ya untuk 1100% ya untuk kenaikan labanya ya kalau kita bandingin di kuartal keempat ya. Ini kelihatan dari IPS nya itu dari 2.14 sampai ke berbanding 26 ya, titik 67. Ini kalau kita kali 1000 kalinya tuh baru 21, tapi kalau kita tambah
1.200 lah ya, 1.200 tuh sampai 26 ya, jadi naiknya sekitar 1.200% ya untuk kenaikannya IPS nya. Nah, kita lihat untuk cash flow nya. Kalau kita lihat cash flow nya ini 50 miliar ya, naik juga ya cash flow nya, dari 10 miliar naik ke 50 miliar ya, hampir 400%. Untuk cash flow investasi juga naik ya, dari minus 114 naik ke 491 juta ya. Ini untuk untuk kas akhir tahun dari 41 miliar naik ke 29,1 miliar. Ini perusahaan ini benar-benar tumbuh ya untuk ini ya, untuk dana terama ya atau TB ya. Perusahaan TB ini sehat ya, dengan liabilitas kecil, asetnya gede ya kalau kita bandingin dengan liabilitasnya. Jadi ekuitasnya masih sekitar 800 miliar tadi, dan IPS nya naik hampir 1.200%. Nah, oke, kita lihat untuk chartnya. Nah, kalau kita lihat chartnya ditutup di 7.600 ya, ini juga habis bagi dividen ya, kemarin habis bagi dividen, rata-rata seperti itu ya. Setelah bagi dividen ini turun ya, walaupun terus setelah itu naik lagi ya. Nah, kita tinggal manfaatin aja. Kalau kita lihat nih, ini dari histori belakang ya, dari 8 Oktober kemarin tahun lalu ya, Oktober tahun lalu ini membentuk channeling ya. Ini hampir mirip ya, channelingnya di sini, dan dia rata-rata ada area sini ya, terus balik lagi ke bawah ya. Jadi nanti strateginya banyak macam ya, bisa nunggu di area sini ya, karena ini sering ya, udah hampir seperti tahun lalu seperti itu ya. Nih, nah, kita bisa manfaatin sih sebenarnya. Kalau dia nyentuh di sini dan mantul, kemungkinan akan menuju ke sini lagi ya, bisa sini TP lagi. Kalau bablas ya udah, kita yang penting kan cuan kan. Nah, nunggu lagi di bawah. Nah, ini kelihatannya dari tahun lalu seperti itu channelingnya ya, dan tapi memang pernah jebol ya di awal, di 18 Januari ini ya, jebol dari mulai 12 Januari ini jebol sampai sini ya. Kalau kita lihat penurunannya sampai berapa persen ya, ya 10% ya penurunan. Setelah itu balik lagi, setelah itu naik tinggi lagi, terus turun lagi, mentok di channelingnya, berangkat lagi ya. Nah, serah ya, mau nunggu di area sini silakan, atau mau langsung silakan ya, terserah teman-teman ya. Untuk TP ini juga enggak, lotnya masih tipis ya, tipis lotnya, karena seperti itu tadi, lotnya masih tipis karena detailnya nggak begitu banyak. Nah, kita lihat ya untuk seminggu terakhir, coba lihat masih YP ya. Kalau sebulan ini ya, bulan ini berapa nih? Ini ya, SQ ya, SQ YP ini ya, rata-rata average-nya di 600 guys, 600. Kemungkinan ya di area sini ya, emang idealnya di area sini 677 ya, jadi di area sini ya. Nah, di area sini average-nya, kalau kita lihat SQ idealnya di 600 ya, tapi kalau kita lihat average-nya di 4710 ya, kalau kita lihat dari sebulan ini ya. Nah, kalau kita mau lihat dari bulan Juni, nah kita lihat Juni ya, sama ya, nggak jauh beda, naiknya juga nggak jauh beda, emang rata-rata segitu ya. Jadi malah kelihatan akumulasi sebulan ini ya, ini kelihatan ini cuma udah 300 XU dengan average 677 ya. Jadi memang idealnya nunggu di sini ya, ideal nunggu sini, tahan aja teman ya, silakan pasang artnya. Dan ini ya rutin bagi dividen ya. Nah, silakan aja nanti manfaatin momentumnya ya. Sayang ini udah bagi dividen ya, jadi nanti tunggu aja, mungkin bisa dimasukin catatan ya, mungkin di tahun depan ini harganya turun. Dan ini rata-rata ya, rata-rata bagi dividen ini Juni ya, Juni, ini Oktober, ini September ya, rata-rata sih semester 2 ya rata-rata ya. Enggak ya, ini Juni ya, ini Juli, ini berarti Juni ya, masih semester ini satu ya berarti ya. Rata-rata setelah Mei ya, rata-rata setelah Mei lah. Nah, ini rata-rata setelah Mei ini, karena ini masih bulan 6 ya, semester 1 masih. Jadi rata-rata setelah Mei dia bagi dividen ya. Nah, tinggal nanti dimanfaatin, nanti terbaiknya di mana.
Kali ini EPO-nya juga lumayan tinggi ya. Kemarin kita lihat EPO-nya tuh di 1000 ya, 1095 guys untuk EPO-nya. Lumayan tinggi kalau kita bandingin dengan harga sekarang ya, jauh ya. Ini masih ada berapa ya? Sebentar, ke 1900 ya. Nah, daerah sini guys ya. Ya pas di arah sini ternyata ya. Untuk EPO-nya ya rata-rata di arah sini. Di 1095 ya. Untuk harga EPO-nya segitu. Nah, 1095. Jadi ada potensi segitu ya, masih ada 40%-an ya. Untuk kenaikannya kalau seandainya menuju ke harga EPO-nya. Ini kalau kita lihat ke high-nya tuh sekitar 2000 ya, 2029 ya. Nah, oke, sekelas ya, sebatas berbagi informasi. Salah satu emiten yang dari segi fundamental sehat ya, dan rutin bagi dividen juga. Nah, oke, kalau teman-teman ada request atau pertanyaan silakan ya ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.